Sebelum kembali melanjutkan diskusi dengan dua orang narasumber kami, pemirsa, ada mantan Ketua KPU, kemudian juga ada pakar politik. Kami akan mengajak Anda dulu melihat ke sejumlah titik seperti apa kesiapan TPS dari masing-masing capres. Ada rekan kami, Adi Mulya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk mengabarkan kepada Anda lokasi tempat TPS Anies Baswedan dan Fatimah Albar nanti ada di Hambalang, Jawa Barat untuk menggambarkan lokasi TPS untuk Prabowo Subianto dan Goldi Gumilang di Semarang, Jawa Tengah untuk TPS Ganjar Pranowo. Pertama kita akan menuju ke Adi Mulya terlebih dahulu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Silakan Adi. Ya baik, selamat siang Tisa dan juga pemirsa. Saat ini betul saya telah berada di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di mana ini merupakan TPS dari calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan akan memberikan hak suara politiknya pada pemilihan umum esok hari, di mana nantinya dijadwalkan Anies Baswedan ini akan berangkat dari kediamannya sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan berjalan kaki. Hal ini memang sehubungan dengan jarak antara kediaman dan juga TPS 60 di Lebak Bulus ini, kediaman Anies Baswedan maksud kami itu sangat dekat. Jadi Anies Baswedan akan berjalan dari kediamannya sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat esok hari. Untuk saat ini dapat kami kabarkan kepada Anda update-nya telah dipasang sejumlah tenda-tenda di TPS 60 Lebak Bulus ini. Kemudian ada juga telah dibagi posisi-posisi di mana tempat pengambilan kertas suara, kemudian tempat dari masyarakat bisa melakukan pemungutan suara, dan kemudian tinta juga pola-polanya telah disediakan oleh para petugas di sini. Tempat menunggu wartawan, media juga telah disediakan. Namun yang jelas bilik suara masih belum terlihat, itu artinya belum rampung 100% persiapan di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tisa, Noveni dan juga pemirsa, di TPS Lebak Bulus ini setidaknya yang berdekatan dengan area ini ada 4 TPS, yakni TPS 60, 61, 62, dan 63. Dari kesemua TPS ini sebetulnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Yang ada hanyalah memang kesamaan di mana tenda-tenda juga senada warnanya. Namun yang jelas untuk khusus di TPS 60 ini dapat kami kabarkan kepada Anda, petugas ini menyediakan space yang lebih besar dari TPS-TPS di sekitarnya, yaitu TPS 61, 62, dan 63. Hal ini bukan tanpa alasan, Tisa dan juga pemirsa. Petugas menyediakan space yang lebih besar, diantaranya memang alasannya esok hari kemungkinan akan ada pendukung-pendukung atau massa dari Anies Baswedan yang ikut hadir meramaikan pemungutan suara dari Anies Baswedan itu sendiri. Di sini keramaian-keramaian diduga akan hadir esok hari, dan kemudian disediakan juga space-space untuk media dan lain sebagainya. Itu artinya memang sudah diprediksi oleh para petugas akan ada keramaian di sini, dan itulah sebabnya TPS 60 di Lebak Bulus ini, Jalan Lebak Bulus 2, Jakarta Selatan ini dibuat space lebih besar. Sejauh ini memang update yang bisa kami sampaikan kepada Anda, tenda sudah dibangun, posisi sudah diatur, namun bilik-bilik suara belum terlihat, itu artinya memang belum rampung 100%. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda, Tisa, di studio. Baik. Terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan kami, ada Fatimah Albar yang berada di Hambalang, Jawa Barat untuk mengabarkan lokasi TPS Prabowo Subianto besok untuk memilih. Silakan Fatimah, seperti apa persiapan di sana? Ya, Tisa dan juga pemirsa, memang detik-detik menjelang hari pencoblosan esok, sejumlah capres maupun cawapres memang melakukan pencoblosannya di dekat kediamannya. Salah satunya capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan melaksanakan pencoblosan di TPS dekat rumahnya di Hambalang, di TPS 33 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan untuk persiapan sendiri memang sejak tadi pagi kami sudah melihat ada persiapan yang terus dilakukan, mulai dari pemasangan tenda, kursi-kursi, dan juga bilik-bilik suara juga sudah terpasang di TPS 33. Saya ingin menunjukkan ke Anda pemirsa, di belakang merupakan TPS yang akan menjadi tempat pencoblosan untuk Prabowo Subianto, dan tadi pagi sudah dilakukan pemasangan tenda, dan tadi sekitar pukul 11 siang juga kotak suara, bilik-bilik suara sudah datang dan langsung dipasang. Jadi Anda bisa lihat di belakang saya ini sudah terlihat ada bilik-bilik suara yang diberikan langsung dari KPU ke TPS 33. Adapun besok Prabowo Subianto memang tadi kami sempat menanyakan ke pihak RT setempat jam berapa dan kapan Prabowo akan melaksanakan pencoblosan tersebut. Tadi dikonfirmasi memang ada sekitaran pukul 10 hingga 11 pagi perkiraan besok Prabowo Subianto akan melangsungkan pencoblosan
pencoblosan di TPS 33. Jika kita gambarkan memang dari kediaman Prabowo dengan TPS 33 ini cukup besar, cukup dekat maksud kami, hanya sekitar 1 kilo dan jika menggunakan mobil hanya sekitar 6 menit. Jadi nanti dari Hambalang sekitar pukul 10 atau 11 Prabowo langsung akan menuju ke TPS 33 untuk melangsungkan pencoblosan. Dan dapat kami informasikan juga untuk TPS 33 ini ada sekitar DPT atau daftar pemilih tetap sekitar 255 DPT yang akan ikut melakukan pencoblosan bersama dengan Prabowo Subianto atau di TPS yang bersama, dan juga ada 2% tambahan untuk pemindahan masyarakat yang juga akan melangsungkan pencoblosan di TPS 33. Salah satunya memang yang diharuskan melangsungkan pekerjaan di TPS 33, contohnya seperti saya, jurnalis juga dapat berkesempatan melangsungkan pencoblosan di TPS 33. Kita akan nantikan apakah ada persiapan tambahan lainnya untuk di TPS 33 itu sendiri. Kembali ke studio. Ya, kalau bicara soal pengamanan bagaimana di sana, Fatima Albar? Apakah mungkin ada pengamanan khusus? Sejauh ini jika kami lihat dari pagi tadi tidak adanya pengamanan khusus, cuman hanya bagaimana pengamanan dari pihak KPU maupun Bawaslu untuk persiapan pemasangan dari tenda-tenda maupun pendistribusian tadi bilik suara maupun kotak suara. Tadi kami sempat melihat memang pada saat pukul 11 sudah diantarkan bilik suara maupun kotak suara yang ada di TPS 33 ini. Namun kami tidak melihat ada pengamanan yang khusus maupun dari pihak yang berwajib melakukan pengamanan, namun hanya ada beberapa dari pihak setempat seperti RT, RW yang sejak tadi pagi melangsungkan pengawasan persiapan agar TPS 33 ini berjalan dengan baik dan persiapan juga dapat dilangsungkan sehingga esok pencoblosan tidak ada kendala yang dapat dilakukan. Sementara itu, Tisa. Baik, terima kasih Fatima Albar. Selanjutnya kita mengajak Anda pemirsa menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Ada Guldi Gumilang di sana yang akan menggambarkan persiapan di salah satu TPS, tempat di mana nanti Ganjar Pranowo akan memberikan hak suaranya. Silakan Guldi. Selamat pagi, selamat siang pemirsa. Hari ini di TPS 11 Lembong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, ini persiapannya sudah 90% rampung. Tinggal beberapa fasilitas saja seperti meja untuk tempat bilik suara yang belum dipasang, dan rencananya pada malam hari nanti logistik pemilu seperti bilik suara, kertas suara, dan lain sebagainya akan rampung untuk dipasang. Kemudian di TPS sendiri selain persiapan tersebut juga telah dipasang tenda dan juga dekorasi, dan mengusung tema di TPS 11 Lembong Sari ini dengan Gembyok Jawa, atau bisa digambarkan ini seperti tempat pelaminan pengantin di adat Jawa. Dan untuk alur dari pencoblosan yang akan digelar pada 14 Februari 2024 besok mulai pukul 7 hingga pukul 1 siang, ini dimulai dari arah selatan kemudian menuju ke arah utara tempat kami mengabarkan saat ini, sehingga nanti Ganjar Pranowo calon presiden nomor urut 03 beserta keluarganya, yakni istrinya Siti Atiko dan juga anak sulungnya Alam Ganjar, dan 9 orang tim lainnya ini akan menyoblos di lokasi tempat kami mengabarkan. Dan Ganjar Pranowo beserta istri, anak, dan juga rombongannya ini masuk dalam daftar pemilih tambahan. Di TPS 11 Lembong Sari sendiri jumlah pemilih tetap di sini adalah 293. Ini mencakup dari RT 1 RW 2 dan juga RT 1 RW 4 di Kelurahan Lembong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur. Kemudian terkait pengamanan, kalau dari Polda Jawa Timur ini kemarin pada saat apel ini mengerahkan 18.000 personil, mulai dari Polda Jateng, kemudian TNI dan juga Linmas. Dan kami konfirmasi dengan Ketua TPS 11 Lembong Sari dengan Pak Bambang Sarjito, ini mengatakan mungkin akan ada pengamanan khusus yang akan dilaksanakan di TPS ini, mengingat nanti Ganjar Pranowo dan juga keluarga dan rombongannya ini akan melakukan pencoblosan atau menggunakan hak suaranya di TPS 11 Lembong Sari. Dan kami masih menunggu dan juga masih mengkonfirmasi untuk kedatangan Ganjar Pranowo bersama keluarga. Namun informasi sedikit yang kami terima itu Ganjar Pranowo akan mencoblos atau menggunakan hak suaranya pada pagi hari. Sementara itu informasi dari TPS 11 Lembong Sari, Kota Semarang. Kembali ke rekan di studio.
Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda dan sebelumnya juga ada Fatima Albar dari TPS tempat Prabowo Subianto akan memberikan hak suaranya dan juga tadi ada Adi Mulya tempat di mana nanti Anies Baswedan akan memberikan pula hak suaranya di tanggal hari kasih suara besok pemirsa 14 Februari.